Assalamualaikum sahabat, semoga sehat selalu. Kembali lagi di Baramada Channel, vlog dunia pertanian. Oke, sekarang kita akan mereaksi publik random yang ada di Facebook ya guys ya. Ini dari forum durian. Terima kasih kepada admin dan teman-teman senior yang ada di grup ini. Alhamdulillah pohon durian saya daunnya sudah sehat lagi berkat saran dari Anda. Saya guys, sesak napas karena kewargen ya guys ya ini ya guys ya. Alhamdulillah pohon durian saya daunnya sudah sehat lagi berkat saran dari Anda semua yang sudah mau berbagi ilmu dengan pemula seperti saya. Jadi ini before kena hawar daun ya guys, lalu ini after sudah sehat. Oke, mantap. Kita buka komentarnya. Jadi sakitnya kenapa dan bagaimana mengobatinya? Terima kasih sharingnya. Jawabannya gini guys, gambar satunya yang kena penyakit kutu daun, katanya setelah diobati yang satunya lagi daunnya sudah mulai bagus lagi. Disemprot pakai fungi sama insek 2 kali semprot, alhamdulillah sembuh. Ya karena penyakit seperti ini agak mudah ya guys. 7 bulan lalu bibit 7 bulan lalu bibit beli di online Musangking. Seiring berjalannya pertumbuhan kayak ragu kalau ini bukan Musangking, kira-kira jenis apa ya? Ya kita buka ya guys. Waduh, gak bisa ini bisa. Ini kurang jelas ya guys. Ya ini bukan Musangking ya guys, ini lebih ke Bawor. Malah ini malah lokal ini. Ini lokal guys, sayangnya gambarnya kurang jelas memang, terlalu ngeblur. Oke, kita lihat komentarnya. Bawor itu bibit durian Musangking Om Ori planter bag dari kecil, ini malah iklan guys. Musangking seperti ini guys, kalau yang tadi itu kalau nggak Bawor ya lokal. Nah biasanya itu bibitnya asli Musangking, cuman gara-gara yang nanam nggak paham, ketika muncul tunas di bawah sambungan, tunasnya subur mengalahkan sambungannya. Nah, sambungannya itu kan Musangking, sambungannya kalah lalu mati, maka yang hidup yang bawah guys, jadinya lokal. Jadi bukan salah penjualnya ya guys, bukan salah pembibitnya. Oke, kita cari lagi, kita buka saja grupnya guys. Benarkah ini jenis Musangking? Ya gak kelihatan ya guys. Kita skip yang iklan. Izin suhu, mohon sarannya dong suhu, bagaimana cara perawatannya, kita sempat pakai apa kalau kayak gini. Nah kayak gini nih guys, kita lihat ya. Nah ini apa sih ini, telur guys itu. Ini kita harus semprot fungisida agar enggak yang sudah terlanjur gosong ini enggak kena jamur, dan kita juga semprot insektisida untuk membunuh telur. Insektisida bisa terserah ya guys, bisa decis, bisa jamurnya antrakol, bisa terserah lah itu. Kalau masalah seperti ini mudah ya guys.
Bismillah, ini kurang pupuk atau kelebihan pupuk, padahal NPK 16 rutin 2 minggu sekali. Oke, kita lihat. Seret. Kerdil ya guys ini. Ini kalau nggak salah jenis OC. Nah ini ya guys, masalah seperti ini. Ini ciri-cirinya ada daun ini pinggiran yang gosong ini guys, yang kering ini. Itu kelebihan pupuk. Kalau dilihat dari tanahnya yang warnanya gelap hitam gini, dia sebenarnya overdosis organik. Jadi durian itu ndak terlalu suka organik guys sebenarnya. Butuh organik, butuh pupuk organik, tapi secukupnya. Kalau kebanyakan kayak gini, terutama kohi yang belum matang itu jangan dipakai ya guys untuk durian. Agak sensitif guys durian itu. Kalau pakai pupuk kohi mending dibiarkan dulu selama kurang lebih 3 bulan. Caranya dibiarkan terbuka, nggak usah kasih EM4, nggak usah. Intinya kalau sudah ditumbuhi rumput, nah itu berarti sudah matang. Kalau belum ditumbuhi rumput, jangan ditebar, jangan dipupukkan ya guys ya. Izin bertanya, suhu ini apa benar bibit durian matahari? Saya kurang ngerti bibit matahari, ya mirip bawor. Kalau matahari itu memang awal tanam dan sekarang udah usia 6 bulan normal, ada kekurangan. Ini awal tanam, lalu ini setelah 6 bulan. Ya ini relatif lama ya guys. Tanah merah, sepertinya ini kekurangan pengairan guys. Kita lihat komentarnya. Etiolasi nampaknya, apa itu etiolasi nggak tahu saya guys. Kayaknya normal om, jenis apa, jenis musangking. Punya saya baru usia 6 bulan tanam om. Astaga, ini kerdil ya guys. Ya nggak kerdil tapi ini terlambat. Mohon masukannya para suhu. Usia tanam ada yang 3 bulan, ada yang 1,5 bulan. Bibit ada yang dongkelan, ada yang okulasi. Jenis musangking bawor montong. Mau mencoba duri hitam. Lokasi Mojokerto, Jawa Timur. Kurus ya guys ya. Nah ini kalau saranku ya guys, sepengetahuanku guys, yang lancir tinggi tapi kurus gini, ini karena kurang hormon sitokinin atau dia kelebihan auksin. Tapi dia juga selain itu dia juga kekurangan sulfur guys. Nah ini sulfurnya sudah bagus, ini kekurangan sulfur. Ini nggak kekurangan sulfur tapi mungkin baru 1,5 bulan. Nah ini kekurangan sulfur, ciri-cirinya seperti itu guys. Lancir tinggi tapi solusinya bisa pakai amonium sulfat, bisa. Atau kalau musim kemarau bisa pakai kalium sulfat, bisa. Oke, kita lihat komentarnya. Ada yang nyaranin perbesar piringan om agar setelah penyiraman tanah tidak cepat kering.
Banyakin duri hitam, perawatannya nggak rewel, lebih tahan dan adaptif, rasa dan warna mantap, harga juga bagus, meskipun harga turun pasti tetap paling mahal di antara jenis yang lain. Benar guys. Mojokerto mana mas, tinggal dipupuk saja omku pakai KCL dan Posca. Nah ini saya nggak setuju ya guys. KCL itu kalium klorat. Kalium klorat itu mengandung tinggi, ya nggak tinggi juga, tapi mengandung klorat yang melebihi kebutuhan. Durian memang butuh klorat, tapi butuhnya sedikit. Kalau kebanyakan dia akan stres. Tapi bisa KCL itu untuk KCL untuk memancing bunga, terutama pada kelengkeng itu bisa KCL. Kloratnya itu akan membuat dia stres, yang mengakibatkan dia secara naluri akan mempertahankan spesies karena dia merasa hidupnya terancam. Sebelum dia mati, dia berusaha sekuat tenaga untuk berbuah, untuk berbunga. Jadi KCL itu bisa untuk dimanfaatkan untuk perangsang bunga, untuk terutama untuk kelengkeng ya guys ya. Oke, kita komentari ya guys. Kekurangan hara sulfur guys. Sop apa sop? Kalium sulfat. Karena ini prediksi ya guys, belum tentu benar juga, karena bisa jadi ada kekurangan lain. Karena gini guys, ada hara lain yang membantu penyerapan sulfat. Jadi ketika hara itu kurang, gejalanya mirip kekurangan sulfat. Atau misalnya ada kondisi tertentu lah sehingga dia penyerapannya kurang, misalnya pH asam bisa, dan lain-lain. Jadi hanya kemungkinan ini. Oke, kita lanjut. Kita skip ya guys, saya kurang memahami. Izin bertanya kawan-kawan, bagaimana supaya bunganya tidak rontok? Terima kasih admin semuanya. Nah ini saya punya tips, tapi kita baca komentar dulu ya guys. Ada yang bercanda diikat satu persatu bos, biar nggak rontok. Kalau bunganya pasti rontok. Pupuk boron plus MKP bisa, boron plus MKP bisa. Boron itu mengandung kalsium dan nitrat. Dicampur MKP bisa, tapi nitratnya ini yang bisa bikin rontok guys. Kalau bisa jangan pakai boron.
karena boron itu mengandung nitrat. Pakai pupuk MKP warna merah, cap Pak Tani, dan taburi kapur dolomit guna menanggulangi pH tanah. Ini juga bagus, saran yang bagus. Pakai lem Alteco, oke. Rutin disiram, beri pupuk kalsium nitrat plus boron. Kalsium nitrat itu sama boron itu sama, guys. Kalnit sama boron itu kandungannya sama. Kalsiumnya 26%, nitratnya 15%. Boron pun sama, kalsium 26%, boron nitratnya 15%. Cuma boron itu plus boron 0,3%. Kalau kalnit itu tanpa boron. Dan kohe kambing yang sudah fermentasi buat mengurangi dampak dari kerontokan. Wah, ini yakin kalau ini diaplikasikan, yakin pasti justru rontok, guys. Kita cari struktur dahan dan ketinggian di program untuk ketinggian berapa meter pohonnya suhu. Kita cari komentar yang enggak bercanda ya, guys, komentar yang bagus. Sebelum bunga biasanya kalau saya aplikasikan kalnitra, MKP dan boron. Kalau pas mekar enggak pupuk, paling nanti kalau sudah buah sebesar bola pingpong dipupuk lagi pakai boron, grower, spray pakai pupuk kalium dan kalsium cair. Nah, ini tanggapan saya, guys. Yaitu tadi kalau kalnitra itu kalium nitrat bisa bagus, tambah MKP tambah boron. Ini bagus, guys. Ini sebelum bunga, ini untuk menabung karbohidrat. Jadi sebelum berbuah, semua tanaman pohon musiman, buah musiman seperti durian, nangka dan lain-lain, itu dia sebelum berbuah dia menyimpan, dia menabung karbohidrat dulu, guys. Lalu saat kemarau, saat pada musimnya, dia akan menggunakan karbohidrat tersebut untuk mengisi buah, untuk membesarkan buah. Nah, ini kalau pas mekar nggak mupuk. Nah, ini juga bagus. Kalau pas mekar itu bunga agak sensitif, jadi jangan seperti saran yang tadi ya, guys, dikasih kalnit. Ini salah, guys. Kalnitra ini bukan kalium nitrat tapi kalsium nitrat ini pasti ya. Nah, kalsium nitrat sama boron itu sama, tapi ini bagusnya dia dikasih sebelum bunga, jadi nggak apa-apa, bagus untuk menyimpan, menabung cadangan karbohidrat. Kalau sudah kalau bunga mekar nggak dipupuk, ini juga bagus karena bunga mekar itu sensitif terhadap pupuk, terutama sebenarnya sensitif terhadap nitrogen, guys. Asalkan steril nitrogen, bunganya nggak akan rontok kecuali overdosis. Lalu ini setelah buah sebesar bola pingpong dipupuk lagi pakai boron dan grower. Boron tadi ya, kalsium nitrat untuk pengisi buah bagus. Lalu ini NPK grower TE, ini NPK yang 15, 9, 20 itu, guys. Sebenarnya saya kurang rekomendasikan grower untuk pengisian buah ya, guys. Kalau saya merekomendasikan grower itu untuk sebelum bunga, itu bagus. Karena grower TE itu dia tinggi nitrogen, dia akan mengurangi kualitas buah kalau tinggi nitrogen. Jadi kalau boron sudah mengandung nitrogen 15% ditambah grower 15%, totalnya nitrogennya tetap 15%. Padahal untuk fase generatif, fase buah itu nitrogen maksimal sebaiknya tidak lebih dari 7%, maksimal 7%. Lalu ini spray pakai pupuk kalium dan kalsium yang cair. Nggak tahu itu mereknya apa ya, guys.
Saya rasa pertanyaan ini hanya sekedar iseng dan jelas pengelola kebun ini ilmunya sudah mantap. Saya nggak kenal ya guys, tapi kita komentar lah.
Nah, jadi tipsku guys, kalau sedang berbunga seperti ini jangan dipupuk. Hentikan pupuk, itu benar tadi yang komentar seperti itu. Jangan dipupuk, apalagi kalnit, boron, jangan. Nanti justru akan menambah potensi rontok. Kenapa? Karena nitrogennya tinggi, sekitar 15%. Yang paling optimal, yang paling manjur itu kasihlah ZPT Giberlin guys ya. Bagus lagi ditambah auksin. Jadi Giberlinnya nanti sekitar Giberlin dan auksin nanti perbandingan 2:1 bisa, atau 3:1 juga bisa. Gitu, nanti disemprotkan ke bunganya. Ke bunganya lebih bagus, ke bunganya secara langsung. Oke, sampai di sini dulu guys. Kepanjangan nanti videonya. Oke, terima kasih.